Salah satu pertanyaan umum dalam masyarakat adalah soal usia. Ini sering menjadi pembuka percakapan, terutama dalam budaya yang menghargai kemudaan. Bagi banyak orang, usia hanyalah angka, tetapi saat memasuki usia lanjut, topik ini menjadi lebih sensitif. Mengungkapkan usia pasti seringkali membuat orang mengasumsikan kemampuan, kesehatan, bahkan masa depan Anda. Mengapa usia perlu dirahasiakan? Di Indonesia, diskriminasi usia, meski tidak selalu terlihat, sering terjadi secara halus. Orang mungkin memperlakukan Anda berbeda setelah mengetahui usia Anda, memberikan saran yang tidak diminta, menganggap Anda tidak lagi mampu, atau yang paling menyakitkan, memperlakukan Anda seolah mendekati akhir hidup. Namun, hidup bukan tentang angka, melainkan pengalaman, kesehatan, dan sikap. Dengan merahasiakan usia, Anda menentukan eksistensi Anda tanpa terikat ekspektasi masyarakat. Ingat, hidup diukur dari momen yang Anda jalani, bukan tahun yang Anda hitung. 2. Uang, kunci privasi keuangan. Uang adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, namun tetap menjadi topik sensitif. Di usia 50-an ke atas, situasi keuangan Anda mungkin sudah stabil atau masih berjuang menuju keamanan finansial. Baik Anda memiliki kekayaan besar atau hidup sederhana, penting untuk menjaga urusan keuangan tetap pribadi. Mengapa? Karena uang bisa memicu ketegangan dalam hubungan, bahkan di antara teman dan keluarga. Mengungkapkan status keuangan, baik kaya maupun sulit, dapat menimbulkan masalah. Kekayaan bisa memicu kecemburuan, eksploitasi, atau kebencian. Teman atau kerabat mungkin mengharapkan Anda menutup biaya atau meminjamkan uang. Sebaliknya, kesulitan keuangan bisa memicu rasa kasihan atau asumsi bahwa Anda membuat pilihan hidup yang buruk. Dalam budaya Indonesia, di mana kesuksesan sering dikaitkan dengan kemakmuran, menjaga privasi keuangan melindungi martabat dan otonomi Anda. Uang tidak mendefinisikan Anda. Tindakan, nilai, dan cara Anda memperlakukan orang lainlah yang penting. 3. Rahasia keluarga, suaka rumah tangga. Setiap keluarga memiliki tantangan dan dinamika unik. Ikatan antara orang tua, anak, pasangan, saudara, dan kerabat seringkali rumit dan penuh ketegangan. Namun, dalam hubungan ini terdapat cinta, dukungan, dan koneksi. Seiring bertambahnya usia, pentingnya keluarga semakin terasa, karena mereka bisa menjadi pengasuh, teman, atau sumber dukungan emosional. Namun, tidak semua urusan keluarga perlu dibagikan ke dunia luar. Masalah seperti perselisihan, kesalahpahaman, atau konflik keluarga sebaiknya dirahasiakan. Seiring bertambahnya usia, khususnya antara usia 50 hingga 75 tahun, hidup mengalami perubahan ritme yang signifikan. Kita telah mengumpulkan kebijaksanaan melalui pengalaman hidup yang kaya, belajar menavigasi kompleksitas hubungan antar manusia, dan yang terpenting, menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam hati. Bagi lansia di Indonesia, menjaga privasi menjadi semakin krusial seiring waktu. Privasi bukan hanya tentang menjaga rahasia, tetapi juga melindungi martabat, otonomi, dan ketenangan batin kita. Ada aspek-aspek kehidupan yang, jika tetap dirahasiakan, tidak hanya menjaga harga diri, tetapi juga memungkinkan kita untuk hidup dengan damai dan bermartabat. Dalam refleksi mendalam ini, kita akan menjelajahi 9 rahasia yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada siapapun. Wawasan ini akan membantu Anda mempertahankan kendali atas hidup Anda, melindungi reputasi, dan terus menjalani kehidupan dengan penuh keanggunan dan kebijaksanaan di usia lanjut. Mari kita telusuri satu persatu dengan detail yang lebih kaya, termasuk contoh-contoh yang relevan dengan konteks budaya Indonesia. 1. Usia, lebih dari sekadar angka. Dalam masyarakat Indonesia, pertanyaan tentang usia seringkali muncul sebagai pembuka percakapan, baik dalam obrolan santai di warung kopi maupun di acara keluarga seperti arisan. Usia dianggap sebagai topik ringan, tetapi seiring bertambahnya tahun, topik ini menjadi semakin sensitif. Mengapa? Karena mengungkapkan usia secara spesifik dapat memicu asumsi yang tidak diinginkan tentang kemampuan fisik, kesehatan, atau bahkan relevansi seseorang dalam masyarakat. Di Indonesia, budaya menghormati orang yang lebih tua memang kuat, tetapi di sisi lain, ada stereotip bahwa lansia mungkin kurang produktif atau tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti teknologi digital yang kini merajalela. Misalnya, seorang pria berusia 60 tahun yang masih aktif mengelola usaha kecil-kecilan mungkin dianggap
sudah tidak seharusnya bekerja keras, hanya karena usianya diketahui. Padahal, usia hanyalah angka, dan yang lebih penting adalah semangat, pengalaman, dan kesehatan seseorang. Diskriminasi usia, meskipun tidak selalu disengaja, dapat terjadi secara halus, seperti ketika seseorang menawarkan saran yang tidak diminta, seperti, sebaiknya Bapak istirahat saja di rumah, atau, mungkin sudah waktunya menyerahkan urusan ke anak-anak. Lebih menyakitkan lagi, beberapa orang mungkin memperlakukan Anda seolah-olah hidup Anda sudah mendekati akhir, padahal Anda masih penuh vitalitas. Dengan menjaga usia sebagai rahasia pribadi, Anda membebaskan diri dari ekspektasi masyarakat yang seringkali kaku. Anda bisa mendefinisikan hidup Anda berdasarkan tindakan, semangat, dan pencapaian Anda, bukan berdasarkan angka. Sebagai contoh, banyak lansia di Indonesia yang tetap aktif di komunitas, seperti mengajar anak-anak di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, atau menjadi pengurus RT, tanpa perlu mengungkapkan usia mereka. Hidup diukur dari momen-momen berharga yang Anda ciptakan, bukan tahun-tahun yang Anda hitung. 2. Uang, kunci privasi keuangan. Uang adalah topik yang sangat sensitif dimanapun, termasuk di Indonesia, di mana kesuksesan sering diukur dari kemampuan finansial. Di usia 50-an ke atas, situasi keuangan Anda mungkin sudah stabil setelah puluhan tahun bekerja, atau mungkin Anda masih berjuang untuk mencapai keamanan finansial, misalnya dengan mengelola tabungan untuk masa pensiun atau membantu biaya pendidikan cucu. Baik Anda hidup berkecukupan atau sederhana, menjaga privasi keuangan adalah langkah penting untuk melindungi martabat dan otonomi Anda. Mengapa? Karena berbagi informasi tentang keuangan, baik kekayaan maupun kesulitan, seringkali membuka pintu bagi masalah. Jika Anda mengungkapkan bahwa Anda memiliki tabungan yang cukup besar, misalnya dari hasil menjual tanah warisan, Anda mungkin menghadapi kecemburuan atau bahkan eksploitasi. Kerabat mungkin meminta pinjaman dengan dalih, "Kan Bapak mampu." Atau teman mungkin mengharapkan Anda menanggung biaya acara tertentu, seperti kenduri atau pernikahan. Sebaliknya, jika Anda mengakui sedang kesulitan keuangan, orang lain mungkin memandang Anda dengan rasa kasihan atau menganggap Anda gagal dalam mengelola hidup. Dalam budaya Indonesia, di mana gengsi seringkali memainkan peran besar, pengungkapan keuangan dapat memicu penilaian yang tidak adil. Sebagai contoh, seorang pensiunan guru yang hidup sederhana mungkin merasa tertekan jika tetangga tahu bahwa ia hanya mengandalkan pensiun kecil setiap bulan. Sebaliknya, seorang pengusaha sukses yang terlalu terbuka tentang kekayaannya mungkin mendapati dirinya menjadi sasaran permintaan bantuan yang tidak realistis. Pepatah Jawa, aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan apa yang kita miliki. Dengan menjaga urusan keuangan tetap pribadi, Anda menjaga kebebasan untuk hidup sesuai nilai-nilai Anda, bukan berdasarkan persepsi orang lain. Uang bukan penentu identitas Anda. Tindakan, nilai, dan cara Anda memperlakukan orang lainlah yang mendefinisikan siapa Anda. 3. Rahasia keluarga, suaka rumah tangga. Keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tempat cinta, dukungan, dan koneksi dibangun. Namun, setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan sendiri, mulai dari perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, hingga konflik antar saudara terkait warisan. Di usia lanjut, keluarga seringkali menjadi sumber kekuatan utama, baik sebagai pengasuh, pendamping, maupun penyokong emosional. Meski begitu, tidak semua urusan keluarga cocok dibagikan dengan dunia luar. Mengapa? Karena mengungkapkan rahasia keluarga, seperti perselisihan tentang pembagian warisan atau ketegangan antara menantu dan mertua, dapat merusak kepercayaan dalam keluarga dan mengundang gosip dari tetangga atau teman. Di Indonesia, budaya menjaga nama baik keluarga sangat kuat. Misalnya, jika seorang anak mengalami masalah pribadi, seperti perceraian atau kesulitan keuangan, membicarakannya di luar keluarga bisa memicu penilaian yang tidak adil terhadap anak tersebut atau bahkan seluruh keluarga. Menjaga rahasia keluarga adalah tindakan kesetiaan dan penghormatan terhadap orang-orang terdekat. Ini juga memberikan ruang bagi keluarga untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa tekanan dari opini publik. Sebagai contoh, seorang lansia mungkin merenungkan konflik masa lalu dengan anak atau saudara dan berharap untuk mendamaikan hubungan tersebut. Dengan menjaga privasi, Anda menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyembuhan dan rekonsiliasi,
menjaga kesucian ikatan keluarga tanpa campur tangan pihak luar. 4. Obat-obatan. Kesehatan adalah pribadi. Seiring bertambahnya usia, kesehatan menjadi perhatian utama. Banyak lansia di Indonesia mengelola kondisi kronis, seperti diabetes, hipertensi, atau nyeri sendi, dengan mengonsumsi obat-obatan rutin atau menjalani perawatan medis. Berbicara tentang kesehatan secara umum, seperti keluhan sakit pinggang atau pola makan sehat, adalah hal biasa dalam budaya Indonesia, terutama saat berkumpul di posyandu lansia atau acara komunitas. Namun, ada garis tipis antara berbagi keluhan umum dan mengungkapkan detail spesifik tentang obat-obatan atau perawatan yang Anda jalani. Mengapa privasi kesehatan penting? Pertama, mengungkapkan terlalu banyak tentang kesehatan dapat memicu saran yang tidak diminta, seperti rekomendasi jamu tradisional atau pengobatan alternatif yang belum tentu terbukti secara medis. Meski saran ini sering diberikan dengan niat baik, seperti coba minum rebusan daun sirsak untuk kolesterol, saran tersebut bisa membingungkan atau bahkan berbahaya jika tidak sesuai dengan kondisi Anda. Kedua, berbagi detail kesehatan dapat membuat orang lain melihat Anda hanya sebagai pasien dengan penyakit tertentu, bukan sebagai individu dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan kepribadian yang kaya. Misalnya, seorang lansia yang terbuka tentang pengobatan diabetesnya mungkin mendapati teman-temannya terus-menerus mengkhawatirkan pola makannya, sehingga mengurangi rasa percaya diri atau otonominya. Dengan menjaga privasi kesehatan, Anda tetap memiliki kendali atas narasi hidup Anda dan dapat menjalani kehidupan dengan penuh martabat. 5. Seksualitas. Keintiman adalah suci. Seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan ini tidak memudar seiring bertambahnya usia. Di Indonesia, topik intiman sering dianggap tabu, terutama untuk lansia, karena budaya cenderung mengaitkan seksualitas dengan usia muda. Namun, bagi banyak lansia, keintiman, baik emosional maupun fisik, tetap menjadi bagian penting dalam hubungan dengan pasangan. Meski begitu, berbagi detail tentang kehidupan seksual atau romansa adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena keintiman adalah hal yang sangat pribadi dan suci. Mengungkapkannya dapat mengundang penilaian, kesalahpahaman, atau bahkan candaan yang tidak pantas, seperti, "Kok masih mesra di usia segitu?" Sebagai contoh, seorang pasangan lansia yang masih menikmati momen romantis, seperti pergi berlibur bersama atau merayakan ulang tahun pernikahan, mungkin akan merasa tidak nyaman jika detail hubungan mereka menjadi bahan obrolan di lingkungan sekitar. Dengan menjaga privasi keintiman, Anda melindungi ikatan khusus dengan pasangan dan memastikan bahwa pengalaman pribadi Anda tetap menjadi milik Anda berdua. Dalam budaya Indonesia, di mana nilai-nilai seperti kesopanan dan kehormatan sangat dijunjung, menjaga privasi keintiman adalah cara untuk menghormati hubungan Anda sendiri. 6. Amal. Kekuatan memberi dalam diam. Memberi amal adalah salah satu tindakan paling mulia dalam budaya Indonesia, baik dalam bentuk sedekah, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Namun, ada perbedaan besar antara memberi untuk kebaikan dan memberi untuk mendapatkan pengakuan. Mengapa amal sebaiknya dirahasiakan? Mengumumkan perbuatan amal, seperti menyumbang sejumlah besar uang untuk acara komunitas, bisa terlihat seperti mencari pujian atau pamer. Dalam ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara diam-diam, karena itu menunjukkan keikhlasan. Selain itu, mengungkapkan amal dapat menimbulkan tekanan sosial bagi orang lain untuk menyumbang, meski mereka mungkin tidak mampu. Misalnya, seorang lansia yang terbuka tentang donasinya untuk korban bencana mungkin membuat tetangga merasa wajib menyumbang juga, meski keuangan mereka terbatas. Memberi dalam diam juga melindungi martabat penerima, yang mungkin tidak ingin diketahui sebagai penerima bantuan. Dengan menjaga privasi amal, Anda memastikan bahwa tindakan kebaikan Anda murni untuk membantu, bukan untuk meningkatkan status sosial Anda. 7. Kehormatan. Melindungi reputasi. Kehormatan dan martabat adalah nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia, di mana menjaga muka seringkali menjadi prioritas. Di usia 50-an dan 60-an, banyak orang telah mencapai berbagai pencapaian, seperti membesarkan keluarga, membangun karir, atau berkontribusi pada masyarakat melalui kegiatan sosial atau keagamaan. Namun,
Terus-menerus berbicara tentang pencapaian ini dapat mengurangi nilai kehormatan itu sendiri. Dalam budaya Indonesia, kerendahan hati, sifat tawadhu, sangat dihargai. Orang yang selalu memamerkan keberhasilan mereka, seperti, saya dulu memimpin proyek besar, atau, saya yang mendanai pembangunan balai desa, mungkin dianggap sombong. Sebaliknya, kehormatan sejati datang dari tindakan nyata dan sikap rendah hati. Dengan menjaga privasi tentang pencapaian Anda memungkinkan orang lain untuk menghormati Anda karena karakter dan kontribusi Anda saat ini, bukan hanya karena apa yang telah Anda capai di masa lalu. Misalnya, seorang mantan kepala desa yang kini aktif di kegiatan keagamaan tidak perlu terus-menerus mengungkit jabatannya dulu untuk mendapatkan rasa hormat. 8. Penghinaan. Melepaskan luka masa lalu. Sepanjang hidup, kita semua pernah mengalami momen penghinaan, seperti dikritik di depan umum atau disakiti oleh perkataan seseorang. Luka-luka ini bisa meninggalkan bekas emosional yang dalam. Namun, memendam atau terus-menerus menceritakan pengalaman ini kepada orang lain dapat menghambat proses penyembuhan. Di Indonesia, budaya, sabar, dan memaafkan sangat dijunjung, terutama di kalangan lansia yang sering dianggap sebagai panutan. Dengan merahasiakan luka masa lalu, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk sembuh tanpa tekanan dari opini orang lain. Melepaskan luka bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan pengalaman tersebut mendefinisikan hidup Anda saat ini. 9. Mantra. Kekuatan keyakinan pribadi. Mantra, baik berupa doa, afirmasi harian, atau prinsip hidup, adalah sesuatu yang sangat pribadi. Di Indonesia, banyak lansia memiliki keyakinan atau moto yang membimbing mereka, seperti ayat Al-Quran, pepatah Jawa, atau nasihat dari orang tua. Mengungkapkan mantra ini kepada orang lain bisa mengurangi kekuatannya, karena tidak semua orang akan memahami atau menghargai makna di baliknya. Dengan menjaga privasi keyakinan Anda mempertahankan kekuatan batin yang membantu Anda menghadapi tantangan hidup. Kesimpulan. Hidup adalah seni menjaga keseimbangan antara apa yang kita bagikan dan apa yang kita simpan untuk diri sendiri. Di usia lanjut, privasi menjadi aset berharga untuk menjaga martabat, otonomi, dan ketenangan batin. 9 rahasia ini, usia, uang, urusan keluarga, obat-obatan, seksualitas, amal, kehormatan, penghinaan, dan keyakinan pribadi, adalah inti dari kehidupan pribadi Anda. Dengan menjaga rahasia ini, Anda melindungi kesejahteraan Anda dan memastikan bahwa Anda tetap menjadi penulis narasi hidup Anda sendiri. Dalam budaya Indonesia, kebijaksanaan seringkali terletak pada diam. Apa yang tidak Anda ungkapkan bisa memiliki kekuatan yang sama, atau bahkan lebih besar, daripada apa yang Anda bagikan dengan dunia. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini menginspirasi dan memotivasi, silakan beri komentar 1. Jika tidak, beri komentar 0. Masukan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih atas waktu berharga Anda.